Dan pergantian tahun, penjagaan beberapa pusat keramaian di Kota Bandung akan diperketat dan untuk lokasi wisata pun dibatasi. Warga diimbau untuk tidak menggelar kegiatan perayaan kembang api yang dapat menimbulkan kerumunan di malam tahun baru. Jelang tahun baru di Bandung, Jawa Barat, arus lalu lintas terpantau ramai di sejumlah titik. Tempat-tempat keramaian yang menimbulkan kerumunan saat malam tahun baru nantinya akan dijaga petugas. Untuk lokasi wisata, jumlah pengunjung akan dibatasi sesuai dengan surat edaran gubernur yang mewajibkan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengantisipasi keramaian menjelang tahun baru. Informasi soal pengamanan jelang tahun baru 2022, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nazla Afifa di Bandung, Jawa Barat. Nazla, seperti apa kondisi arus lalu lintas jelang libur tahun baru di Bandung? Ya, Juno dan juga saudara, selamat siang. Kalau arus lalu lintas di siang hari ini di tempat kami melaporkan terpantau ramai lancar. Di mana kalau di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di kawasan Jalan Asia Afrika yang juga dekat dengan kawasan Jalan Braga dan alun-alun Kota Bandung masih terpantau ramai lancar. Namun kalau kami lihat memang sejak tanggal 25 Desember 2021 yang merupakan Hari Raya Natal, ini beberapa titik di Kota Bandung terutama di tempat kami melaporkan ini dapat dikatakan padat merayap karena memang di kawasan Asia Afrika yang dekat dengan Gedung Merdeka kemudian alun-alun Kota Bandung ini menjadi pilihan wisata bagi masyarakat baik itu warga Kota Bandung maupun juga wisatawan. Dan di mana kepadatan ini biasanya Juno terjadi pada siang hari dan juga kemudian sore hari menjelang malam hari pun semakin padat, apalagi banyak sekali masyarakat yang memilih di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga atau bahkan di alun-alun Kota Bandung menjadi tempat untuk bersuah foto. Kemudian juga ini sangat dekat dengan pusat perbelanjaan, kemudian juga pusat kuliner yang dimana ini menimbulkan kerumunan. Namun memang di tempat kami melaporkan saat ini pun terdapat pos pengamanan dari polisi sektor setempat, di mana ini merupakan tim gabungan mulai dari Dinas Perhubungan, Satlantas dan juga Satpol PP yang dimana ini juga menjadi Satgas COVID-19 untuk memantau kerumunan yang dimana terus mengimbau kepada masyarakat ketika timbulnya kerumunan akan terus diimbau begitu. Selain itu Satlantas atau pihak kepolisian pun juga akan memantau arus lalu lintas jika memang mulai terjadi kepadatan akan ditutup terlebih dahulu. Namun memang sejauh ini karena tanggal 28 belum adanya penutupan terlebih dahulu karena memang belum terlihat padat begitu menjelang perayaan Tahun Baru 2022 mendatang. Dan di mana Satgas pun akan terus memantau karena di kawasan Asia Afrika ini terdapat kursi yang dimana juga terdapat beberapa titik untuk bersuah foto yang dimana biasanya masyarakat masih ada yang parkir secara sembarangan yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat. Begitu Juno. Nazla, untuk terkait dengan malam pergantian tahun, lalu ada aturan apa yang telah disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk menghindari kerumunan? Ya, untuk menjelang perayaan Tahun Baru 2022 mendatang, kebijakan yang diterapkan ini disesuaikan dengan pemerintah pusat. Seperti Inmendagri nomor 66 dan juga nomor 67 tahun 2021, di mana dalam Inmendagri tersebut ini mengatur mengenai kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan level kewaspadaan atau kondisi di daerah atau kota kabupaten masing-masing, Juno. Jadi misalnya untuk di level 1, 2 dan juga 3 ada okupansi yang dibatasi. Seperti misalnya untuk level 1, okupansi untuk lokasi wisata ini sebanyak 75%, untuk level 2 ini sekitar 25%, dan untuk level 3 ditutup atau tidak diizinkan untuk buka terlebih dahulu di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan selain itu juga ada kebijakan yang harus diikuti yaitu keputusan Gubernur Jawa Barat di mana di setiap pusat keramaian seperti mal, kemudian juga restoran dan lokasi wisata diharuskan menerapkan aplikasi atau scan aplikasi Peduli Lindungi, di mana dalam aplikasi tersebut akan terlihat mengenai apakah warga tersebut sudah melakukan vaksinasi atau belum, karena memang di beberapa titik pun vaksinasi ini harus dilakukan sebanyak 2 kali terlebih dahulu yang dapat dibuktikan dengan label berwarna hijau. Dan untuk lebih lengkapnya berikut cuplikan wawancara kami dengan Sekdis Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Ini adalah hari ini pun alhamdulillah juga kita sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur
untuk kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ini adalah salah satu juga regulasi tindak lanjut dari Inmendagri tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, khususnya mungkin tupoksi kami adalah di tempat-tempat destinasi pariwisata. Dengan Dinkes juga kita koordinasi, kemarin kita sebarkan di 16 titik untuk 2 hari, nanti tanggal 31 pun ada 8 titik untuk melakukan antisipasi antigen. Jadi pada saat ternyata aplikasi Peduli Lindungi misalkan ada problem, termasuk juga handphonenya hang segala macam, itu diantisipasi juga dengan menggunakan rapid test antigen di beberapa titik lokasi wisata. Ya, Juno dan juga saudara, kebijakan-kebijakan tadi pun ini bertujuan untuk mengantisipasi kerumunan yang terjadi pada saat perayaan Tahun Baru 2022. Bahkan disampaikan juga tadi, jika memang terdapat kendala mengenai aplikasi Peduli Lindungi, ini akan disediakan di beberapa titik untuk melakukan swab antigen untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut bebas dari COVID-19. Dan memang pusat keramaian yang tidak mengikuti aturan seperti lokasi wisata begitu yang tidak memenuhi peraturan dari pemerintah pusat dan juga Gubernur Jawa Barat, ini akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif dan juga sanksi mengenai penutupan usaha begitu. Dan memang untuk adanya aturan baru apakah memang nanti akan ada penutupan begitu, kami pun masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat yang rencananya nanti siang akan dilangsungkan rapat untuk mengetahui seperti apa peraturan yang pasti dalam perayaan Tahun Baru 2022 mendatang. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan Nazla Afifa terkait dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat mengantisipasi kerumunan di malam pergantian Tahun Baru di Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, perayaan malam pergantian tahun ditiadakan di Kota Makassar, Sulawesi